Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Mudah-mudahan semua bentuk rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kita, yang diberikan kepada kita, bisa kita optimalkan dan kita maksimalkan untuk takarrub dan ta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Mencintai Rasulullah, melaksanakan sunnahnya di atas permukaan bumi ini. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah 5 penghalang taubat. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, yang artinya bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya untuk bertaubat, menyeru hambanya untuk memperbaiki diri, menyeru hambanya untuk senantiasa kembali kepada Rabb-Nya yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rahmat dan nikmat dalam perjalanan kehidupan ini dan bahkan kelak di dalam syurganya insyaallah. Jamaah rahimakumullah, di ujung ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang bertaubat itu tuflihun, orang yang suka memperbaiki diri, orang yang senantiasa menuju kepada Rabb-Nya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dalam memperbaiki dirinya menuju Rabb-Nya atas kesalahan dan kekhilafannya. Allah menyebutkan tuflihun. Masya Allah, tuflihun ini bermakna orang yang suka bertaubat itu dapat keberuntungan. Keberuntungan di dunia, hidupnya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang dalam perjalanan hidupnya tidak mentauhidkan Allah, tidak menyembah Allah, dia adalah ulaika humul khasirun, dia adalah orang-orang yang merugi. Beruntung di dunia bermakna orang-orang yang bertaubat itu hidupnya tenang, damai dan aman. Hatinya senantiasa diliputi merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak galau dengan masa lalunya dan dia tidak resah sesuatu yang belum datang kepada dirinya, tapi senantiasa bersyukur di hari ini, senantiasa memaksimalkan potensi semua dalam kehidupannya di hari ini untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya bagi orang bertaubat juga bermakna adalah dia menjadi pribadi yang senantiasa memiliki visi misi hidupnya bukan hanya di dunia. Karena dengan keampunan Allah dia berharap semoga berlelah-lelahnya dengan kebaikan dan kesolehan di dunia
dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, semoga kelak dia mendapatkan syurganya. Dan di saat dia memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, ada kerinduan, mereka ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat. Namun jamaah rahimakumullah, tidak sedikit ada sebagian orang yang ingin bertaubat, hanya bertahan 2-3 hari, setelah itu bermaksiat kembali. Ada di antara mereka yang bertaubat hanya bertahan 1 bulan atau beberapa saat, atau bahkan tidak sedikit di antara mereka hanya bertobat ketika masuknya bulan suci Ramadan, dan selesai Ramadan, selesai taat dan taubatnya. Maka pada kesempatan berbahagia ini, mari kita melihat ada beberapa kerikil, ada beberapa hal, paling kurang ada 5 hal yang menyebabkan seseorang sulit untuk bertaubat, atau sudah bertaubat tapi kembali bermaksiat. Apa kelima hal tersebut? Yang pertama adalah di mana seseorang masih tersisa ketergantungannya kepada maksiat. Nah, ini penyebab pertama. Dia sudah bertaubat tapi di dalam hatinya masih ada kecenderungan, masih ada keinginan walaupun kecil. Tapi keinginan tersebut terus bergolak dalam hatinya, dalam jiwanya untuk berbuat maksiat. Hati-hati. Orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk bermaksiat, meskipun itu kecil, tidak besar, kecil. Tapi ketahuilah, kecenderungan untuk terus bermaksiat itulah yang menghambat seseorang untuk bertaubat kepada Rabb. Itulah yang menghalangi seseorang untuk merasakan manisnya iman. Itulah yang menghalangi seseorang untuk menuju kepada Rabb-Nya. Perhatikan, lihatlah kepada diri kita. Setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa masih ada kerikil itu dalam hati kita, ada kecenderungan, ada keinginan untuk balik lagi kepada maksiat atau ingin mendekati maksiat. Hati-hatilah. Kalau itu ada berarti segera dibuang. Tak boleh ada lagi di hati kita, dibuang jauh-jauh. Maka Al-Quran menyebutkan fajtanibu, dibuang, jauhi. Karena sesungguhnya kerikil itulah, hal-hal seperti itulah yang kecenderungan kepada maksiat. Seseorang tidak mungkin bertaubat atau sudah bertaubat tapi kembali lagi bermaksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang sudah bertaubat kembali bermaksiat adalah ada persoalan ketergantungan pada tempat maksiat. Mohon maaf, seseorang yang insya Allah ketika senantiasa berada di masjid, berada di majelis taklim, berada di tengah-tengah keluarganya, berada di tengah orang-orang yang soleh, maka insya Allah orang tersebut senantiasa dalam kebaikan. Tetapi ketika keberadaannya itu di tempat-tempat maksiat, apapun bentuknya, maka tempat maksiat itulah yang akan menarik dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjauhi tempat-tempat di mana tempat tersebut mengajak dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab yang kedua. Yang ketiga adalah teman pergaulan. Dalam sebuah hadis kama qala, Rasulullah mengatakan, kalau ingin melihat iman seseorang, kalau ingin melihat agama seseorang, maka lihatlah dan tengoklah agama temannya. Mohon maaf, bukan kita berarti tidak boleh bergaul, silakan kita bergaul. Tapi Rasulullah sudah mewanti-wanti kita, teman itu ada 2. Yang pertama, bagaikan penjual minyak wangi. Ini teman yang baik. Ketika kita bergaul dengan teman seperti penjual minyak wangi, walaupun kita tidak dapat minyak wangi, tapi wanginya dapat. Mungkin ilmu kita kurang, tapi ketika kita bergaul dengan orang yang banyak ilmu, walaupun kita tak banyak ilmu,
tapi kita akan merasakan ilmu yang dimiliki oleh teman tersebut. Berteman dengan orang yang rajin berinfak dan bersedekah, meskipun kita tidak menjadi ahli dermawan, tapi setidaknya kita memiliki sifat dermawan. Berteman dengan ahli ibadah, walaupun ibadah kita sedikit, tapi setiap melihat wajahnya, setiap kita menatap wajahnya, setiap kita mendengar kalimat-kalimat yang dibicarakannya, menambah kita taat kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, teman akan menentukan agama seseorang. Bahkan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, teman juga akan menentukan seseorang dapat surga atau neraka. Lihatlah dalam sebuah hadis kama qala, di antara yang bisa memberikan syafaat pada kita di hari akhirat nanti adalah teman. Ada teman yang hidup bersama kita, ada kawan, ada karib kerabat bersama kita, dengan asbab kita jadi soleh dia. Tapi di akhirat ternyata dia masuk surga, sementara kita masuk neraka. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Teman yang soleh tersebut berkata kepada Rabb, ya Rabb, hari ini aku masuk surga asbab si fulan. Dia senantiasa mengingatkanku kepada Allah, dia senantiasa mengingatkanku untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Akhirnya dengan amal solehku aku masuk surga hari ini ya Rabb. Tapi hari ini aku tak tengok dia di surga ya Rabb. Di mana dia si fulan itu ya Rabb? Pengaduan seorang teman yang soleh karena asbab kita. Kemudian Allah mengatakan, kau cari dia dan masukkan ke surga. Itu teman. Dalam surah As-Saffat juga diceritakan bagaimana teman yang jahat ternyata menyebabkan dia masuk neraka. Dan saat dalam neraka dia berdebat, kenapa kamu mengajak saya seperti ini? Temannya pun menjawab, aku tak mengajakmu, kenapa kamu ikut? Nah, ini gaya syaitan. Nanti di akhirat, setan itu, iblis itu ketika berpidato di dalam neraka, salah satu bentuk kalimatnya adalah inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Iblis dan syaitan yang telah menyesatkan manusia selama hidup di dunia, nanti dia berpidato. Apa pidato dia? Ini bari'um minka, aku berlepas diri dari kalian yang telah kusesatkan. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Rabb. Itu iblis, syaitan. Teman yang jahat juga seperti itu. Dia nanti ketika masuk neraka bersama teman yang jahatnya karena dia pengaruhinya, maka dia pun mengatakan, aku berlepas diri kepadamu, aku hanya mengajak, kenapa kamu ikut? Akhirnya mereka menjawab, sama-sama di neraka, tidak perlu berdebat. Hati-hati. Ketergantungan pada teman yang jahat menyebabkan seseorang susah untuk bertaubat. Yang keempat, seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya, tidak punya sifat dan sikap muraqabatullah. Nah, orang seperti ini bisa saja terus bermaksiat kepada Allah walaupun dia sudah bertaubat. Maka perhatikan bagaimana seorang hamba yang baik, di mana dia taat saat dalam keramaian, namun juga saat kesendirian juga dia taat. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, nanti di akhirat ada orang masuk neraka, dia berputar-putar seperti keledai dan ususnya terburai keluar. Penghuni neraka bertanya, bukankah anda dulu seorang ustadz? Bukankah anda dulu seorang tengku, seorang kiai? Bukankah lisan anda senantiasa mengajak kepada kebaikan? Kenapa hari ini anda masuk neraka jahanam? Maka dai, ustadz, tengku dan kiai tersebut menjawab, memang benar selama di dunia aku mengajak kalian taat kepada Rabb. Tapi saat aku sendiri aku bermaksiat kepada Rabb, aku melakukan dosa-dosa besar, maka batallah semua amal solehnya. Akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Mohon maaf, ini model gaya dosa para ustadz, para tengku, para kiai. Mohon maaf, Rasulullah yang sebutkan seperti itu. Maka siapapun dia, rakyat biasa, seorang ustadz, seorang tengku, seharusnya dia tetap menjaga iffah, kesucian dirinya dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Penyebab yang kelima adalah lupa akan kematian. Seseorang yang melupakan kematian susah untuk bertaubat.
Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, 5 penghalang taubat ini semoga tidak ada dalam diri kita. Mari kita tetap masa depan dengan lebih baik, dengan menjadi pribadi yang ikhlas beribadah kepada Allah. Kita buang semua bentuk ketergantungan kepada maksiat. Kemudian kita buang segala sifat dan sikap kita tergantung kepada tempat maksiat, kita ubah menjadi tempat yang baik. Kemudian kita hindari teman-teman yang jahat, dan kita berusaha memiliki teman-teman yang soleh. Atau bahkan ada seseorang bergaul dengan teman yang jahat, tapi dia bisa mewarnainya, silakan, alhamdulillah. Tidak diwarnai tapi mewarnai, ini luar biasa. Kemudian kita berusaha senantiasa merasakan muraqabatullah, Allah senantiasa memantau dan mengawasi kita. Dan yang terakhir, ingatlah kepada kematian. Semoga dengan ingat kematian kita senantiasa dalam kebaikan, dan Allah matikan kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hindari 5 penyebab seseorang susah untuk bertaubat, dan milikilah sifat-sifat yang mulia agar kita mudah bertaubat.